Saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas latihan dasar kepemimpinan mahasiswa Fakultas Agama Islam tahun 2021. Selamat menyaksikan. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk majelis fuqaha. Sesungguhnya dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia atau rahmatan linnas dan rahmat bagi alam atau rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sebenarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian, dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang pertama, sidik, yaitu jujur, sehingga ia dapat dipercaya. Yang kedua, tablik, yaitu menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, yaitu dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, yaitu cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Rasulullah pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju. Dr. Hisam Yahya Al-Talib mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu pertama, setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Dalam mengendalikan urusannya, ia harus patuh kepada adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham. Dan yang keempat, pengemban amanat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Bahwasannya, pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya, dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain sedemikian rupa, sehingga para pengikut atau bawahan merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama.
Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pengemban amanah kepemimpinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.